Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nika Dekmari Wahyuni, NIM 2018-0043-419, Program Studi Manajemen. Puji syukur saya panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat beliaulah saya dapat mempresentasikan proposal penelitian yang berjudul Pengaruh Strategi Pemasaran Terhadap Minat Konsumen UD Sinar Rejeki Jumpai Kelungkung. Sebelum itu, saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat dosen penguji 1, dosen penguji 2, dan dosen pembimbing. Baik, langsung saja. Yang pertama, materi yang akan saya jelaskan yaitu mengenai bab 1 pendahuluan. Dalam bab 1 pendahuluan terdapat latar belakang masalah. Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan, dijelaskan bahwa perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi. UD Sinar Rejeki ini adalah bidang usaha menghasilkan barang atau produk berupa kacang asin. Kemudian, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Baik, adapun rumusan masalahnya. Yang pertama, apakah ada pengaruh strategi pemasaran terhadap minat konsumen secara parsial? Yang kedua, apakah ada pengaruh strategi pemasaran terhadap minat konsumen secara simultan? Kemudian tujuan penelitiannya itu pertama, untuk menganalisis pengaruh strategi pemasaran terhadap minat konsumen secara parsial. Yang kedua, untuk menganalisis pengaruh strategi pemasaran terhadap minat konsumen secara simultan. Kemudian, manfaat penelitian. Manfaat penelitian dibagi menjadi dua. Yang pertama ada manfaat teoritis, yaitu sebagai pijakan dan referensi pada penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan ilmu pemasaran dan dapat berguna dalam rangka penerapan teori-teori yang telah didapat di bangku perkuliahan dengan praktik kerja yang sesungguhnya pada suatu lembaga pemasaran, serta untuk mengetahui dan mengukur sejauh mana tingkat kemampuan peneliti dalam meneliti sebuah masalah. Kemudian yang kedua, manfaat praktis. Dalam manfaat praktis ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu bagi mahasiswa. Sebagai pengetahuan dalam rangka penerapan teori-teori yang telah didapat di bangku perkuliahan dengan praktik kerja yang sesungguhnya pada suatu lembaga pemasaran, serta untuk mengetahui dan mengukur sejauh mana tingkat kemampuan peneliti dalam penelitian suatu masalah. Kemudian bagi perusahaan UD Kacang Asin Sinar Rejeki, yaitu hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumber informasi atau bahan masukan tambahan bagi perusahaan sebagai bahan pertimbangan untuk dapat meningkatkan strategi pemasaran untuk menambah daya tarik beli konsumen. Dengan demikian dapat meningkatkan kinerja karyawan dalam mewujudkan visi dan misi perusahaan. Kemudian yang ketiga bagi kampus. Sebagai referensi di perpustakaan Universitas Ngurah Rai serta menambah pengetahuan dan informasi pembaca khususnya mahasiswa program studi manajemen ekonomi yang akan meneliti topik yang sama. Baik, materi yang kedua yaitu bab 2 tinjauan pustaka. Adapun landasan teori yang akan saya sampaikan yaitu pertama, mengenai strategi pemasaran. Strategi pemasaran adalah suatu pengambilan keputusan tentang biaya pemasaran, bauran pemasaran, alokasi pemasaran dalam hubungan dengan keadaan lingkungan yang diharapkan dan kondisi persaingan. Dalam strategi pemasaran ada 3 faktor utama yang menyebabkan terjadinya perubahan strategi dalam pemasaran, yaitu yang pertama mengenai daur hidup produk. Yaitu strategi harus disesuaikan dengan tahap-tahap daur hidup, yaitu tahap perkenalan, tahap pertumbuhan, tahap kedewasaan, dan tahap kemunduran. Yang kedua yaitu mengenai posisi persaingan perusahaan di pasar, yaitu strategi pemasaran harus disesuaikan dengan posisi perusahaan dalam persaingan, apakah pemimpin menantang, mengikuti, atau hanya mengambil sebagian kecil dari pasar. Kemudian yang ketiga, situasi ekonomi, yaitu strategi pemasaran harus disesuaikan dengan situasi ekonomi dan pandangan ke depan, apakah ekonomi berada dalam situasi makmur atau inflasi tinggi. Kemudian adapun tujuan strategi pemasaran. Yang pertama yaitu peningkatan kualitas koordinasi dalam tim pemasaran. Yang kedua, mengukur hasil pemasaran berdasarkan standar prestasi yang berlaku. Yang ketiga, memberikan dasar yang logis dalam setiap pengambilan keputusan. Dan yang keempat,
mampu meningkatkan kemampuan dalam beradaptasi jika ada perubahan-perubahan dalam pemasaran. Kemudian selanjutnya ada fungsi strategi pemasaran. Yang pertama yaitu meningkatkan motivasi untuk berpikir jauh ke depan. Yang kedua, koordinasi pemasaran yang lebih efektif dan terarah. Yang ketiga, dapat merumuskan tujuan atau goal perusahaan yang akan dicapai. Yang keempat, pengawasan kegiatan pemasaran lebih efektif atas standar prestasi kerja. Adapun unsur-unsur strategi pasar. Strategi pasar perlu dipersiapkan sejak dini agar tujuan pemasaran tepat sasaran. Unsur-unsur strategi pemasaran menurut Freddy Rangkuti terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, unsur strategi pemasaran. Yang pertama dalam unsur strategi pemasarannya itu ada segmentasi pasar. Dijelaskan yaitu bahwa tindakan mengidentifikasi dan membentuk kelompok pembeli atau konsumen secara terpisah, masing-masing konsumen dibedakan menurut karakteristik, kebutuhan produk, dan bauran pemasaran tersendiri. Yang kedua, targeting, yaitu tindakan memilih salah satu atau lebih segmen yang akan dimasuki. Yang ketiga, itu positioning, yaitu menetapkan posisi pasar. Tujuannya adalah untuk membangun dan mengkomunikasikan keunggulan produk yang ada di pasar kepada konsumen. Yang kedua ada unsur taktik persaingan. Bagian pertama ada diferensiasi, yaitu pembeda antara produk sendiri dengan produk lain. Yang kedua, bauran pemasaran atau marketing mix, yaitu meliputi produk, harga, promosi, dan tempat. Kemudian ada minat konsumen. Minat konsumen atau minat beli merupakan bagian dari komponen perilaku dalam sikap mengkonsumsi. Minat beli konsumen adalah tahap di mana konsumen membentuk pilihan mereka di antara beberapa merek yang tergabung dalam perangkat pilihan. Kemudian, pada akhirnya melakukan suatu pembelian pada suatu alternatif yang paling disukainya atau proses yang dilalui konsumen untuk membeli suatu barang atau jasa yang didasari oleh bermacam pertimbangan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi minat beli konsumen menurut Kotler dan Keller 2019. Yang pertama ada sikap orang lain. Sejauh mana sikap orang lain mengurangi alternatif yang disukai seseorang akan bergantung pada dua hal, yaitu yang pertama, intensitas sifat negatif orang lain terhadap alternatif yang disukai konsumen, dan motivasi konsumen untuk menuruti keinginan orang lain. Faktor yang kedua yaitu faktor situasi yang tidak terantisipasi, yaitu faktor ini nantinya akan dapat mengubah pendirian konsumen dalam melakukan pembelian. Hal tersebut tergantung dari pemikiran konsumen sendiri, apakah dia percaya diri dalam memutuskan akan membeli suatu barang atau tidak. Adapun indikator pengukuran minat beli konsumen, yang pertama ada minat transaksional, yaitu kecenderungan seseorang untuk membeli produk. Yang kedua, minat referensial, yaitu kecenderungan seseorang untuk merekomendasi produk kepada orang lain. Yang ketiga, minat eksploratif, minat yang menggambarkan perilaku seseorang yang selalu mencari informasi mengenai produk yang diminatinya dan mencari informasi untuk mendukung sifat-sifat positif dan dari produk tersebut. Kemudian ada hasil penelitian sebelumnya. Yang pertama yaitu penelitian oleh Nurmini 2015 dengan judul Pengaruh Bauran Pemasaran Terhadap Keputusan Pembelian Produk Kacang Telur Ayam pada PT Cahaya Anugrah Sentosa di Kota Makassar. Yang kedua, penelitian oleh Abdillah Firdaus 2017 dengan judul Pengaruh Strategi Pemasaran Terhadap Minat Konsumen PT Eva Arta Utama Pekanbaru. Yang ketiga, penelitian oleh Luluk Nur Azizah 2019 dengan judul Analisis Segmenting, Targeting, dan Positioning untuk Merumuskan Strategi Pemasaran Global pada UKM Kacang Mede Bawang Mas Surabaya. Kemudian ada penelitian oleh Nur Khalifah 2015 dengan judul Pengaruh Strategi Bauran Pemasaran Terhadap Kepuasan Konsumen BMT Amal Mulia Suruh Kabupaten Semarang. Yang terakhir, penelitian oleh Heri Widagdo 2017 dengan judul Analisis Pengaruh Strategi Pemasaran Terhadap Keputusan Pembelian Kerupuk Kemplang di Palembang. Kemudian ada kerangka pemikiran penelitian pengaruh strategi pemasaran terhadap minat konsumen UD Sinar Rejeki Jumpai Klungkung. Selanjutnya ada kerangka konseptual penelitian pengaruh strategi pemasaran terhadap minat konsumen UD Sinar Rejeki Jumpai Klungkung. Adapun keterbaruan ide. Judul pada penelitian ini yaitu pengaruh strategi pemasaran terhadap minat konsumen UD Sinar Rejeki Jumpai Klungkung. Pada UD Sinar Rejeki Jumpai Klungkung, perbedaan dari penelitian sebelumnya yakni pada lokasi penelitian. Baik, selanjutnya materi yang ketiga yaitu bab 3 metode penelitian. Yang pertama ada desain penelitian. Desain penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif asosiatif, yaitu tentang pengaruh strategi pemasaran terhadap minat konsumen UD Sinar Rejeki Jumpai Klungkung. Variabel penelitian ini yaitu strategi pemasaran adalah X dan minat konsumen di UD Sinar Rejeki Jumpai Klungkung adalah Y.
Dengan demikian, penelitian ini merupakan penelitian model regresi sederhana. Baik, selanjutnya ada lokasi dan objek penelitian. Lokasi penelitian ini terletak di Desa Jumpai, Banjarkawan, Klungkung. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di UD Sinar Rejeki Jumpai, Klungkung. Sebab peran perdagangan penting bagi setiap lembaga dan anggotanya yang menjalankannya untuk membangun perekonomian seperti meningkatkan pendapatan anggota, menciptakan lapangan pekerjaan, dan lain-lain. UD Sinar Rejeki dianggap semakin penting terlihat dari peningkatan perekonomian masyarakatnya. Kemudian ada objek penelitian. Objek penelitian ini kategori pemasarannya yaitu pengaruh strategi pemasaran terhadap minat konsumen di UD Sinar Rejeki Jumpai, Klungkung. Selanjutnya ada identifikasi variabel. Yang pertama, variabel X dalam penelitian ini adalah strategi pemasaran. Yang kedua, variabel Y dalam penelitian ini adalah minat konsumen di UD Sinar Rejeki Jumpai, Klungkung. Kemudian definisi operasional variabel X-nya yaitu strategi pemasaran merupakan terdiri dari prinsip-prinsip dasar yang mendasari manajemen untuk mencapai tujuan bisnis dan pemasarannya. Dalam sebuah pasar sasaran, strategi pemasaran mengandung keputusan dasar tentang pemasaran, bauran pemasaran, dan alokasi pemasaran. Kemudian untuk variabel Y-nya, minat konsumen adalah tahap di mana konsumen membentuk pilihan mereka di antara beberapa merek yang tergabung dalam perangkat pilihan, kemudian pada akhirnya melakukan suatu pembelian pada suatu alternatif yang paling disukainya atau proses yang dilalui konsumen untuk membeli suatu barang atau jasa yang didasari oleh bermacam pertimbangan. Kemudian populasi dan penentuan sampel. Populasi. Menurut Dwi Jantus 1994, populasi adalah jumlah keseluruhan dari satuan-satuan atau individu-individu yang karakteristiknya hendak diteliti. Dan satu satuan tersebut dinamakan unit analisis dan dapat berupa orang-orang, institusi, benda-benda. Populasi dalam penelitian ini adalah UD Sinar Rejeki Jumpai, Klungkung. Kemudian pengertian sampel menurut Dwi Janto 1994. Sampel adalah bagian dari populasi yang sengaja dipilih oleh peneliti untuk diamati sehingga sampel ukurannya lebih kecil dibandingkan populasi dan berfungsi sebagai wakil dari populasi. Selanjutnya ada jenis data. Jenis data ini dibagi menjadi dua berdasarkan sumber dan berdasarkan sifat. Berdasarkan sumber, yang pertama ada sumber data primer. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Pada penelitian ini, orang yang diwawancarai adalah Ibu Made Mudri. Kemudian ada sumber data sekunder. Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Dalam penelitian ini, sumber data sekunder yang digunakan merupakan sejarah perusahaan. Kemudian jenis data yang kedua berdasarkan sifat. Yang pertama ada sumber data kuantitatif. Sumber data kuantitatif adalah data kuantitatif yang bentuk angka atau data kuantitatif yang diangkakan. Yang kedua sumber data kualitatif. Sumber data kualitatif adalah data yang berbentuk kalimat, kata, atau gambar. Pada penelitian ini, sumber data kualitatif adalah UD Sinar Rejeki Jumpai, Klungkung, memiliki suatu permasalahan yaitu dalam strategi pemasarannya. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Yang pertama, observasi. Adalah metode pengumpulan data yang kompleks karena melibatkan berbagai faktor dalam pelaksanaannya. Kemudian wawancara. Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber. Yang ketiga ada studi dokumen. Atau yang biasanya disebut dengan kajian dokumen ialah metode pengumpulan data yang tidak eksklusif ditunjukkan kepada subjek penelitian dalam rangka memperoleh warta terkait objek penelitian. Kemudian ada uji validitas dan reliabilitas instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah alat-alat yang akan digunakan untuk mengumpulkan data. Instrumen penelitian ini dapat berupa kuesioner, formulir observasi, formulir-formulir lain yang berkaitan dengan pencatatan data dan sebagainya. Pada penelitian ini model instrumen penelitian yang digunakan adalah wawancara. Kemudian validitas instrumen penelitian. Validitas instrumen penelitian adalah instrumen yang berhubungan dengan kemampuan instrumen tersebut dalam mengukur atau mengungkapkan karakteristik dari variabel yang dimaksudkan untuk diukur. Kemudian reliabilitas instrumen penelitian adalah sejauh mana hasil dari pengukurannya mempunyai keterpercayaan, keterandalan, keajagan, konsistensi, kestabilan yang dapat dipercaya. Selanjutnya ada teknik analisis data. Sebelum menggunakan analisis regresi linear berganda, maka perlu dilakukan uji asumsi klasik untuk mengetahui kelayakan model regresi sehingga memberikan hasil prediksi yang baik. Uji asumsi klasik wajib digunakan khusus pada penelitian dengan analisis regresi linear berganda. Sedangkan analisis regresi linear sederhana tidak menggunakan uji asumsi klasik. Baik, sekian presentasi yang saya sampaikan. Jika ada salah kata atau kekurangan materi, saya mohon maaf. Dan akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.